Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Vini Indriasari. Tutorial yang akan saya berikan kali ini masih tentang geodatabase. Kalau kemarin di tutorial 7 saya sudah memberikan tutorial tentang geodatabase topologi, maka di tutorial ke-8 ini saya akan memberikan tutorial tentang geodatabase relationship class. Relationship class mendefinisikan bagaimana objek-objek di origin berelasi dengan objek-objek di destination. Tabel origin dan destination dihubungkan dengan key field. Key di origin adalah primary key, dan key di destination adalah foreign key. Pastikan Anda memilih tabel yang benar untuk origin dan destination. Terdapat 3 cardinality di relationship class. Yang pertama adalah hubungan one-to-one. Pada hubungan ini, satu objek origin hanya dapat berelasi dengan satu objek destination. Contohnya adalah hubungan antara parcel dan legal description, di mana setiap parcel memiliki satu legal description. Hubungan yang kedua adalah one-to-many. Pada hubungan ini, satu origin objek dapat berelasi dengan banyak destination objek. Misalnya hubungan antara parcel dan building, di mana dalam suatu parcel itu bisa terdapat beberapa building. Hubungan yang ketiga adalah many-to-many. Di hubungan ini, satu objek origin dapat berelasi dengan banyak objek destination. Sebaliknya, satu objek destination juga dapat berelasi dengan banyak objek origin. Contohnya adalah hubungan antara parcel dan owner, di mana satu parcel dapat dimiliki oleh beberapa owner, dan juga setiap owner dapat memiliki beberapa parcel. Ketika kita membuat relationship dengan hubungan many-to-many, maka sebuah intermediate table akan otomatis dibuat, dan kita harus mengisi tabel ini untuk memetakan hubungan antara objek origin dan objek destination. Dalam tutorial ini saya menggunakan ArcGIS Desktop versi 10.82. Untuk mengikuti tutorial ini, silahkan Anda mendownload tutorial data pada link yang ada di deskripsi. Silakan Anda buka ARC Catalog, kemudian masuk ke folder Relationship yang telah Anda download. Di dalam folder Relationship, klik kanan, kemudian buat New File Geodatabase. Kemudian rename dengan nama Bandung. Lalu masuk ke Geodatabase Bandung. Sebenarnya di dalam Geodatabase ini kita bisa langsung membuat relationship class. Jadi kalau kita klik kanan, New, nah di sini sudah ada pilihan relationship class. Tapi kita akan membuat fitur dataset dulu, karena kita akan membuat beberapa relationship class. Jadi supaya tidak membingungkan, setiap relationship class akan kita buat di dalam fitur dataset yang terpisah. Untuk membuat fitur dataset, klik kanan, kemudian pilih New, fitur dataset. Untuk namanya, saya akan beri nama College 1. Klik Next. Pilih WGS 84 untuk sistem koordinatnya. Klik Next lagi, sampai finish. Kemudian di dalam College 1, kita klik kanan, lalu pilih Import Fitur Class Multiple. Kita masukkan Bandung Sekolah dan Bandung Univ dari dalam folder Relationship. Kemudian klik OK. Oke, datanya sudah diimport ke dalam fitur dataset College 1. Kemudian kita rename dengan nama yang lebih pendek. Bandung Sekolah ini akan saya rename menjadi School 1. Ya, mungkin Anda perlu merefresh setelah rename. Lalu yang Bandung Univ ini akan saya ubah menjadi Univ 1. Refresh lagi. Double klik pada Univ 1 untuk membuka propertinya, kemudian klik tab Representation, lalu klik New, lalu klik Next. Kita buat representasi untuk Univ 1 agar ketika data ini dimasukkan ke ArcMap, maka simbologinya sudah ditampilkan berdasarkan representation yang kita tetapkan di sini. Klik gambar kotak marker ini,
kemudian pilih yang star 1, lalu klik properties, klik gambar bintangnya. Nah, kemudian warnanya ini kita ubah menjadi kuning. Lalu untuk outline-nya kita ubah ketebalannya menjadi 0,1. Klik OK. Kemudian ukuran markernya kita set menjadi 14 poin agar lebih besar. Klik finish. Oke. Nah, sekarang kita buka ArcMap. Di dalam ArcMap, klik Add Data, kemudian masuk ke Geodatabase Bandung, College 1, dan masukkan School 1 dan Univ 1. Kita akan mencari universitas terdekat dari setiap sekolah. Silakan Anda buka Arc Toolbox, buka Analysis Tools, buka Proximity, lalu buka Tool Near. Dengan Tool Near ini, kita bisa mencari fitur terdekat pada suatu fitur kelas dari fitur pada fitur kelas lainnya. Untuk input features, pilih School 1, lalu Near Features-nya Univ 1, lalu langsung klik OK. Buka tabel atribut School 1. Tool Near tadi menambahkan kolom Near FID dan Near This di tabel atribut School 1. Jadi Near FID ini adalah FID dari fitur Univ 1 yang terdekat dari setiap sekolah. Jika kita ingin mendapatkan nama universitas yang terdekat dari setiap sekolah, maka kita bisa melakukan Join Table. Klik menu Table Option, kemudian pilih Join and Relate, lalu pilih Join. Lalu untuk field di tabel School 1, kita pilih yang Near FID. Dan parameter yang ketiga, ini field di Univ 1, itu sudah benar terpilih FID. Lalu klik OK. Nah, sekarang di tabel atribut School ini, sudah dimasukkan kolom-kolom dari tabel atribut Univ 1. Agar kita bisa melihat lebih jelas, kita bisa mematikan field-field yang lain dan hanya menampilkan field nama sekolah dan universitas saja. Caranya, silakan double-klik layer School 1 untuk membuka propertinya. Kemudian klik Tab Fields. Nah, kita matikan semua field, kecuali name dari tabel School 1 dan name dari tabel Univ 1. Nah, karena keduanya sama-sama bernama name, maka kita bisa bikin alias supaya tidak membingungkan. Untuk name yang pertama, kita beri aliasnya sekolah. Lalu untuk name yang kedua, kita beri aliasnya university. Oke. Nah, sekarang di tabel atributnya hanya terlihat nama sekolah dan universitasnya saja. Sehingga di sini kita bisa melihat apa nama universitas terdekat dari setiap sekolah. Misalnya dari SMP 5 ini, universitas terdekatnya adalah Universitas Katolik Parahyangan. Sekarang kita akan membuat relationship class di Geodatabase, jadi ArcMap-nya harus kita tutup dulu. Oke, kita kembali ke Arc Catalog. Pastikan Anda berada di dalam fitur dataset College 1, kemudian klik kanan, New Relationship Class. Saya akan beri nama relationship ini RC_College 1. Di sini kita akan membuat relationship one-to-many, yaitu antara universitas dan sekolah, karena dari setiap sekolah hanya ada satu universitas terdekat. Sedangkan dari satu universitas bisa berelasi dengan beberapa sekolah sekaligus. Sehingga hubungannya adalah one-to-many, di mana yang menjadi origin adalah universitas dan destination-nya adalah school. Jadi untuk origin table, kita pilih dari College 1, lalu pilih Univ 1, dan untuk destination table, kita pilih School 1. Lalu klik Next. Untuk tipe relationship, di sini kita pilih yang simple,
Karena untuk composite relationship itu ketika kita menghapus fitur di origin, maka fitur di destination yang berelasi dengan origin tersebut juga akan ikut dihapus. Sedangkan untuk tipe relationship simple, maka jika fitur di origin dihapus, tidak akan menghapus fitur di destination-nya. Dalam hal ini, untuk hubungan antara universitas dan sekolah, maka relationship yang lebih tepat diterapkan adalah yang simple. Karena jika satu universitas dihapus, maka untuk sekolah yang berelasi dengannya itu bisa dicarikan universitas lain yang terdekat. Jadi data sekolahnya tidak perlu dihapus. Klik next. Ini adalah label yang akan ditampilkan antara tabel origin dan destination. Kita skip saja untuk setting label ini. Klik next. Lalu untuk cardinality kita pilih one to many. Klik next. Nah, di sini kalau kita ingin menambahkan atribut lain dalam relationship antara universitas dan school ini, maka kita bisa membuat tabel relationship. Tapi kalau kita tidak ingin menambahkan atribut lain, maka kita tidak perlu membuat tabel relationship tersebut. Di sini kita pilih no saja, kemudian klik next. Untuk foreign key di destination table, kita pilih near FID, klik next, finish. Oke, relationship class sudah dibuat, kita double klik. Nah, di property relationship ini, di tab general kita bisa melihat informasi tentang relationship ini, seperti type-nya, apakah simple atau composite, kemudian cardinality-nya, apakah one to many, atau many to many, juga origin table, serta destination table-nya, serta primary key dan foreign key-nya. Klik tab rules. Di sini kita bisa menetapkan relationship rule untuk menjamin integritas dari data kita. Jika data kita memiliki subtype, maka kita bisa mendefinisikan misalnya satu subtype di origin hanya bisa berelasi dengan subtype tertentu dari destination table-nya. Tapi karena data kita tidak memiliki subtype, jadi langsung saja kita klik di sini univ 1 dan untuk destination table-nya school 1. Lalu klik OK. Di ArcMap, klik Add Data, masukkan school 1 dan univ 1 dari dataset college 1, buka tabel atribut school 1 dan juga univ 1. Kita lihat yang tabel atribut school 1. Di sini Anda bisa melihat relationship class yang melibatkan tabel school 1 ini, yaitu yang tadi kita buat adalah RC college 1. Misalnya kita coba yang FID 8 dari school, maka kalau kita klik di nama relationship-nya, di sini akan diperlihatkan di tabel univ 1, universitas apa yang berelasi dengan school FID 8 ini. Jadi untuk school SLTPN 35 Bandung, universitas yang terdekat adalah Universitas Komputer Indonesia. Sekarang kita coba melihat relationship dari universitas ke sekolah. Misalnya kita pilih universitas dengan FID 14, yaitu Bandung Institute of Technology. Kita klik relationship-nya, maka di tabel atribut sekolah ini akan diperlihatkan semua sekolah yang berelasi dengan universitas FID 14 tersebut. Di sini terlihat ada 3 sekolah, di mana Universitas Bandung Institute of Technology ini adalah yang terdekat dari ketiga sekolah tersebut. Saya clear selection di peta. Silakan Anda buka toolbar editor. Lalu start edit. Lalu klik tombol attributes untuk membuka atribut window. Klik tombol select features, lalu select beberapa school dan university yang ada di peta. Nah, perhatikan di window attributes ini, window ini akan menampilkan semua fitur dari layer school 1 dan univ 1 yang terselect. Nah, kita klik pada school 1, kemudian kita klik expand all relationships. Nah, maka dari setiap sekolah, kita bisa melihat universitas apa yang terdekat dari setiap sekolah. Demikian pula kalau kita klik yang univ 1 ini, kemudian kita expand relationship, maka dari setiap universitas, kita juga bisa melihat sekolah mana saja yang berelasi dengan universitas tersebut. Jadi untuk Universitas Arianti ini kita lihat ada sekolah SDN Pasir Kaliki, sekolah Paulus, SMA Trinitas, dan seterusnya.
Saya clear selection, saya tutup tabel atribut dari kedua layer. Silakan Anda tutup ArcMap supaya kita bisa membuat relationship kelas yang lain di Geodatabase Bandung melalui ArcCatalog. Kembali lagi ke ArcCatalog. Di ArcCatalog, pastikan Anda berada di dalam Geodatabase Bandung, kemudian klik kanan, pilih New, Fitur Dataset. Untuk dataset yang kedua ini akan saya beri nama College 2. Ya, saya klik Next terus sampai finish. Kemudian masuk ke database College 2. Kita import fitur kelas Univ 1 dan School 1 dari College 1. Klik kanan, import fitur kelas multiple, dan kemudian masukkan Univ 1 dan School 1. Oke. Lalu kita rename, untuk school-nya akan saya beri nama School 2. Lalu untuk univ-nya saya akan beri nama Univ 2. Kita buat lagi relationship class antara sekolah dan universitas ini, tapi sekarang kita coba membuat hubungan one-to-one. Silakan Anda klik kanan, pilih New, Relationship Class. Lalu untuk relationship-nya saya akan beri nama RC College 2. Untuk origin table-nya kita ambil Univ 2 dari dataset College 2. Lalu untuk destination table-nya saya pilih School 2 dari College 2 juga. Klik Next. Nah, untuk cardinality sekarang kita pilih yang one-to-one. Klik Next. Untuk foreign key-nya juga sama menggunakan field near FID. Klik Next, Finish. Buka properti RC College 2. Pastikan di sini relationship-nya sudah benar, yaitu cardinality-nya one-to-one. Origin table-nya Univ 2 dan destination table-nya School 2. Lalu untuk rule-nya kita terapkan seperti tadi, semua tipe Univ 2 itu dapat berelasi dengan semua tipe School 2. Klik OK. Kembali lagi ke ArcMap, klik Add Data, lalu masuk ke College 2, dan masukkan School 2 dan Univ 2 dari dalam College 2. Kita buka tabel atribut dari kedua layer. Lalu kita start edit. Klik tombol select features. Select beberapa features di peta. Kita cek di tabel atribut Univ. Ini ada 25 fitur yang terselect. Lalu pilih menu editor. Dan kita klik menu validate features. Di sini terlihat bahwa ada 22 fitur yang invalid. Klik OK. Jadi menu validate features ini bisa membantu kita untuk memeriksa apakah ada fitur yang tidak sesuai dengan rule yang telah kita definisikan, termasuk relationship class rule. Kita zoom ke salah satu universitas yang tidak valid, misalnya saya zoom di sini, lalu saya select hanya satu universitas ini. Saya klik lagi menu editor, validate features. Nah, maka di sini akan ditampilkan pesan errornya. Terlihat di sini bahwa fitur ini berelasi dengan 13 sekolah, yang mana ini melanggar cardinality dari relationship class-nya yang seharusnya adalah one-to-one. Sehingga setiap universitas seharusnya hanya boleh berelasi dengan satu school saja. Klik OK. Kita lihat yang tabel atribut sekolah. Kemudian di kolom near FID, klik kanan, lalu pilih sort ascending. Nah, kita lihat ini untuk yang near FID 5, ada dua sekolah yang FID-nya itu sama-sama 5. Kita lihat ke tabel atribut Univ. Kemudian kita klik yang universitas dengan FID 5, lalu klik zoom to selected. Nah, kalau kita validasi, ini fiturnya juga tidak valid karena berelasi dengan dua sekolah. Kita akan coba perbaiki fitur universitas ini.
klik lagi tabel atribut school. Nah, supaya universitas dengan FID 5 ini hanya berelasi dengan satu sekolah saja, maka untuk sekolah yang SMP, SMA Yahya, YPK Yahya ini kita coba ganti nir FID-nya dengan 4. Sehingga sekarang sekolah yang berelasi dengan Universitas FID 5 itu hanya ada satu saja, yaitu Taruna Bakti. Nah, sekarang kita coba validasi lagi Universitas FID 5 ini. Oke, sekarang fiturnya sudah valid. Kembali ke Art Catalog, pastikan Anda berada di dalam Geodatabase Bandung. Sekarang kita akan membuat relationship antara hotel dan supermarket. Pertama, kita buat dulu fitur datasetnya. Klik kanan, New, fitur dataset. Lalu beri nama fitur datasetnya Tourism 1. Next. Masuk ke fitur dataset Tourism 1. Klik kanan, import fitur kelas multiple, lalu masukkan Bandung Hotel dan Bandung Supermarket ke dalam Tourism 1. Oke, ya kita cek. Kita rename dengan nama yang lebih pendek. Untuk Bandung Hotel, saya rename menjadi Hotel 1. Refresh. Lalu untuk Bandung Supermarket menjadi Supermarket 1. Refresh lagi. Kita buat representasi untuk hotel. Double klik Hotel 1. Kemudian untuk representasinya, klik New, klik Next. Nah, klik gambar marker yang kotak ini. Kita pilih menggunakan square, klik Properties, klik square-nya. Untuk warnanya, saya akan menggunakan warna biru. Lalu untuk outline-nya, saya buat menjadi 0,1. Oke lagi. Lalu untuk ukuran markernya, saya buat menjadi 12 poin. Finish. Oke, kita kembali lagi ke ArcMap. Di ArcMap, klik Add Data, masuk ke dataset Tourism 1, lalu masukkan Hotel 1 dan Supermarket 1 ke dalam ArcMap. Untuk hubungan antara hotel dan supermarket ini, kita akan membuat hubungan many-to-many. Jadi kita akan mencari supermarket-supermarket yang berada pada radius 500 meter dari setiap hotel. Untuk pencarian ini, kita bisa menggunakan tool Spatial Join. Silakan Anda buka Arc Toolbox. Lalu buka Analysis Tools, Overlay, dan buka tool Spatial Join. Untuk target features-nya, pilih dari layer Hotel 1. Dan untuk join features-nya, pilih dari layer Supermarket 1. Untuk output feature class, saya akan menyimpannya di dalam Geodatabase Bandung. Lalu saya beri nama join 1. Untuk join operation, pilih join one to many. Untuk field map-nya kita biarkan saja. Lalu untuk match option-nya, itu pilih within a distance. Search radius-nya masukkan 500. Dan unitnya pilih meters. Klik OK. Oke, output join 1 sudah ditambahkan ke ArcMap. Kita buka tabel atributnya. Nah, di sini ada kolom target FID. Ini menunjukkan FID dari hotel. Karena tadi kita mendefinisikan hotel sebagai target features. Lalu ada kolom join FID. Ini adalah FID dari supermarket. Karena tadi kita mendefinisikan supermarket sebagai join features. Nah, kolom-kolom yang lain ini adalah kolom dari tabel atribut Hotel 1 dan Supermarket 1. Supaya tidak membingungkan, maka kita akan menghapus semua kolom yang tidak kita perlukan dan menyisakan hanya kolom target FID dan join FID ini saja. Untuk menghapus field pada tabel,
silakan buka Arc Toolbox, kemudian buka Data Management Tools, pilih Fields, dan buka tool Delete Field. Pilih Join 1 untuk input table. Nah, kita klik Select All, lalu kita deselect yang Target FID dan Join FID. Jadi kita menghapus semua field kecuali 2 field ini. Klik OK. Ya, rupanya kita tidak bisa menghapus kolom role ID, jadi kita biarkan saja. Lalu selanjutnya kita akan mengganti nama field Target FID dan Join FID ini supaya tidak membingungkan. Kita buka lagi Arc Toolbox. Lalu masih di dalam Toolset Fields, kita buka Tool Alter Field. Input table-nya pilih Join 1. Untuk nama field yang Target FID, ini kita ganti menjadi Hotel ID. Oke. Buka lagi Tool Alter Field. Input table Join 1. Lalu untuk field yang Join FID, kita ganti menjadi Supermarket ID. Nah, misalkan kita ingin mendapatkan nama hotel dan nama supermarket yang berada pada radius 500 meter dari hotel tersebut, maka kita bisa melakukan join table seperti yang kita lakukan pada tabel sekolah dan universitas tadi. Di sini berarti kita perlu melakukan multiple joins. Yang pertama, kita akan join tabel join 1 ini dengan tabel hotel, dan kemudian kita join lagi dengan tabel supermarket. Di tabel join 1 ini, klik table option, join and relate, join. Lalu untuk field yang nomor 1 kita pilih hotel ID. Ya, ini semua sudah betul ya. Kita klik OK. Lakukan join sekali lagi. Kita pilih fieldnya sekarang supermarket ID. Ya, dengan tabel supermarket 1. Klik OK. Nah, di tabel join 1 sekarang sudah ada kolom nama hotel, dan juga di sebelah kanan itu ada nama supermarketnya. Supaya lebih nyaman, kita bisa mematikan kolom-kolom yang tidak kita perlukan. Jadi double klik layer join 1 untuk membuka propertinya. Kemudian di tab field, ini kita matikan semua field, kecuali yang name yang pertama ini adalah nama hotel, dan name yang kedua ini adalah nama supermarket. Jadi untuk name yang pertama kita beri alias hotel. Lalu untuk name yang kedua kita beri alias supermarket. Oke. Nah, jadi sekarang di tabel atributnya kita bisa melihat cara berdampingan nama hotel dan nama supermarketnya. Sekarang kita akan membuat relationship class antara hotel dan supermarket di geodatabase. Jadi harus kita tutup dulu ArcMap-nya. Di Arc Catalog, pastikan Anda berada di dalam dataset Tourism 1. Kemudian, klik kanan, pilih New Relationship Class. Buat Relationship Class dengan nama RJ Tourism 1. Untuk origin table-nya, ambil dari Tourism 1, Hotel 1. Dan untuk destination table, ambil dari Tourism 1, Supermarket 1. Klik Next. Next lagi. Nah, untuk yang cardinality, pilih Many to Many. Jika kita memilih hubungan Many to Many, maka geodatabase otomatis akan membuatkan intermediate table untuk memetakan relationship antara origin dan destination-nya. Klik Next. Klik Next lagi. Nah, untuk origin foreign key, kita buat namanya itu
hotel ID. Lalu untuk destination foreign key kita buat namanya supermarket ID. Next. Finish. Jangan lupa kita buat rule-nya dulu. Ini summary dari relationship class-nya. Kita pastikan semuanya sudah benar. Lalu kita definisikan rule-nya. Klik OK. Nah, sekarang kita ke ArcMap. Di ArcMap, klik Add Data. Lalu masukkan relationship tourism 1 beserta hotel 1 dan supermarket 1 ke dalam ArcMap. Kita lihat bahwa relationship tourism 1 ini merupakan hubungan many to many, sehingga relationship ini memiliki intermediate table, makanya bisa kita masukkan ke ArcMap. Kita bisa buka tabelnya. Nah, tabel ini masih kosong, karena memang pada saat kita membuat relationship class, geodatabase tidak mengetahui fitur di origin itu berelasi dengan fitur yang mana di destination table-nya. Jadi tabel ini harus kita isi sendiri. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara pertama untuk mengisi tabel ini, yaitu dengan cara memilih langsung fitur-fitur pada origin dan destination yang saling berhubungan. Ke list by drawing order, kemudian klik add data dan masukkan fitur kelas join 1 yang ada di Geodatabase Bandung ke dalam ArcMap. Buka tabel atribut join 1. Nah, perhatikan di sini bahwa hotel ID 1 itu berelasi dengan supermarket ID 76, 77, dan 95. Untuk memudahkan pencarian supermarket ini, kita bisa munculkan label ID supermarketnya. Jadi klik ganda pada supermarket untuk membuka properti, kemudian klik tab labels, cek pilihan label features. Untuk label field-nya, ambil dari kolom FID. Oke. Kita start edit. Buka tabel atribut hotel 1. Clear selected features dulu. Nah, kemudian di tabel atribut hotel, kita klik hotel dengan FID 1. Lalu kita zoom ke area hotel yang terselect. Kita lihat di join 1, ini hotel dengan FID 1 itu terhubung dengan supermarket 76, 77, dan 95. Jadi kita select di peta supermarket dengan ID 76, 77, dan 95 tersebut. Kemudian di atribut window, ya ini kita lihat hotel yang terselect adalah Hotel Sukajadi, dan hotel ini berelasi dengan tabel supermarket 1. Kita klik nama tabel supermarket satunya, klik kanan, kemudian pilih add selected. Nah, maka supermarket-supermarket yang sedang terpilih itu akan ditambahkan sebagai supermarket yang berelasi dengan hotel tersebut. Kalau kita lihat di tabel RC Tourism, nah sekarang relationship antara hotel 1 dengan supermarket 76, 77, dan 95 itu sudah ditambahkan. Clear selection. Lalu kita coba lagi untuk hotel 2. Kita lihat dari tabel join 1, hotel ID 2 ini hanya berelasi dengan satu supermarket saja, yaitu supermarket 7. Jadi di hotel 1, kita select FID 2, kita klik zoom to selected. Nah, kita lihat supermarket 7-nya ada di sini, jadi kita select juga supermarket 7-nya. Nah, di atribut window ini terlihat hotel 2 ini adalah hotel Utari. Dan di relationship supermarket 1, kita klik kanan, add selected. Nah, ternyata supermarket 7 ini adalah Circle K Dago 1. Kita cek di tabel RC Tourism 1. Sekarang untuk hotel ID 2 dan supermarket 7 juga relationship-nya sudah ditambahkan. Clear selection. Nah, Anda bisa mengulangi proses ini sampai relationship
untuk semua hotel dan supermarket sudah ditambahkan ke tabel RC Tourism 1. Saya akan stop edit sampai di sini. Nah, cara ini mungkin sangat merepotkan jika kita memiliki jumlah fitur yang banyak di tabel origin dan destination. Nah, kita bisa mencoba cara yang lebih praktis. Jadi untuk kasus kita di sini, sebenarnya kita sudah memiliki tabel join 1 di mana tabel ini sudah mengandung informasi relationship dari seluruh fitur di tabel origin dan seluruh fitur di tabel destination. Nah, kita bisa mengimport data dari tabel ini ke intermediate table pada relationship class yang akan kita lakukan di bagian selanjutnya. Di ArcCatalog, pastikan Anda berada di dalam Geodatabase Bandung. Kemudian, buat fitur dataset yang kedua dan beri nama Tourism 2. Next. Masuk ke dataset Tourism 2. Dan kemudian import fitur kelas hotel dan supermarket 1 dari Tourism 1 ke Tourism 2. Oke, kita cek apakah data sudah masuk. Untuk fitur kelas hotel akan saya rename menjadi Hotel 2. Dan untuk supermarket akan saya rename menjadi Supermarket 2. Nah, agar kita bisa mengimport intermediate relationship table dari tabel yang sudah ada, maka kita akan membuat relationship class-nya itu menggunakan tool. Jadi di ArcCatalog, Anda buka ArcToolbox, kemudian pilih Data Management, lalu Relationship Class. Nah, di sini ada tool yang bernama Table to Relationship Class. Untuk origin table-nya saya ambil dari Hotel 2, lalu destination table-nya dari Supermarket 2. Untuk output relationship class, saya simpan di Tourism 2 dan saya beri nama RC Tourism 2. Cardinality-nya pilih many to many. Nah, untuk relationship table, ini kita bisa ambil dari table yang sudah ada. Kita ambil dari tabel join 1. Untuk atribut field, kita centang semuanya. Untuk origin foreign key, ini kita masukkan namanya sama dengan atribut field ini, yaitu Hotel ID. Dan untuk destination foreign key, ini kita ambil namanya sama dengan atribut field Supermarket ID. Lalu klik OK. Cek relationship. Kemudian terapkan rule. Kembali lagi ke ArcMap. Saya buat data frame baru. Nah, sekarang saya masukkan dari Tourism 2. Ini saya masukkan relationship class dan juga fitur kelasnya. Oke, kita buka tabel RC Tourism 2. Oke, kita lihat sekarang semua data dari tabel join 1 ini sudah disalin ke intermediate relationship table antara hotel dan supermarket. Sehingga kita tidak perlu lagi menginput tabelnya secara manual seperti cara yang pertama tadi. Demikianlah tutorial saya kali ini tentang Geodatabase Relationship Class. Semoga bermanfaat. Terima kasih.